Pada pertengahan Juni 2025, dunia kembali menyaksikan pertikaian paling genting di Timur Tengah. Perang terbuka antara dua musuh bebuyutan, Republik Islam Iran dan negara Israel. Ketegangan antara kedua negara bukanlah hal baru. Namun, serangan udara Amerika Serikat pada hari Minggu ke fasilitas nuklir Iran menjadi pemicu yang menyulut konflik berskala penuh. Dalam kurun waktu singkat, rudal, jet tempur, dan pasukan elit dari kedua pihak terlibat dalam pertukaran serangan yang menewaskan ratusan orang, termasuk warga sipil. Israel menamai kampanye militernya Operasi Rising Lion, sebuah operasi besar-besaran yang bertujuan untuk menumpas ancaman dari rudal balistik Iran serta menggagalkan program nuklir negeri para mulah itu. Namun, di balik upaya ofensif tersebut, Israel juga mengirim sinyal mengejutkan, keinginan untuk mengakhiri perang. Menurut laporan dari The Wall Street Journal, Israel telah menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada Iran bahwa mereka ingin mengakhiri kampanye pengeboman. Hal ini disampaikan melalui jalur diplomatik Arab, yang dalam hal ini berperan sebagai penengah dan penghubung antara dua negara yang secara resmi tidak menjalin hubungan diplomatik. Sumber dari Channel 12 mengungkap bahwa para pejabat Israel yakin bahwa tujuan militer dari Operasi Rising Lion akan tercapai dalam hitungan hari. Tetapi, pesan untuk mengakhiri kampanye ini dapat pula dibaca sebagai sinyal kelelahan dari pihak Israel. Dengan kata lain, Israel ingin menyudahi konflik sebelum masuk ke dalam medan perang gesekan. Perang tanpa akhir yang akan menguras tenaga, ekonomi, dan kestabilan sosial mereka sendiri. Namun, respons dari pihak Iran tampaknya berbeda. Menurut pejabat Arab yang diwawancarai oleh The Journal, Republik Islam belum bisa menerima gagasan untuk menghentikan perang. Alasannya jelas, Iran merasa harus menanggapi serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Bagi Iran, serangan AS bukan hanya tindakan agresi militer, tetapi penghinaan terhadap kedaulatan negara dan pelanggaran terhadap perjanjian internasional. Hal ini diperkuat oleh pernyataan para pejabat Iran yang menyebutkan bahwa darah warga dan ilmuwan nuklir Iran tidak bisa begitu saja dilupakan. Mereka menuntut pertanggungjawaban, baik dari Amerika maupun dari Israel yang dituduh ikut berperan dalam operasi tersebut. Sementara itu, seorang pejabat senior Israel dalam wawancaranya dengan The Times of Israel mengatakan bahwa Israel bersedia menghentikan kampanye militer jika Iran bersedia membongkar program nuklirnya. Tawaran ini terdengar seperti kompromi, namun sejatinya merupakan strategi diplomatik sekaligus tekanan militer. Itu tergantung pada Iran, bukan pada kami, kata pejabat tersebut. Kami senang untuk mengakhirinya sekarang. Jika ada kesepakatan pada akhirnya, Israel akan puas dengan hasilnya. Namun, skeptisisme tetap tinggi. Dalam dinamika geopolitik Timur Tengah, pernyataan seperti ini seringkali hanyalah strategi untuk memposisikan diri sebagai pihak yang bermaksud baik di hadapan dunia internasional. Channel 12 menguraikan dua skenario utama yang mungkin terjadi jika kampanye ini dihentikan. 1. Israel secara sepihak mengumumkan kemenangan. Dalam skenario ini, Israel akan menyatakan bahwa semua tujuan militer telah tercapai dan menyudahi operasi, sambil berharap Iran berhenti menembakkan rudal. 2. Gencatan senjata yang diumumkan oleh AS. Opsi ini lebih formal dan diplomatis. AS akan menjadi juru bicara kesepakatan damai antara Iran dan Israel. Namun, Israel menganggap ini sebagai pilihan yang kurang disukai, mungkin karena akan memberikan Iran ruang untuk mengklaim bahwa mereka berhasil memaksa musuh berhenti melalui perlawanan. Namun, jika Iran terus melancarkan serangan, maka menurut laporan Walla, Israel akan menaikkan intensitas serangan dengan target utama adalah jantung rezim Iran, termasuk simbol-simbol kekuasaan dan fasilitas-fasilitas militer strategis. Fase terbaru dari serangan Israel menyasar langsung ke dalam jantung ibu kota Teheran. Jet tempur Israel dikabarkan telah menjatuhkan lebih dari 100 amunisi dalam waktu hanya 2 jam. Target utama dalam serangan ini adalah Markas Besar Tar Allah, IRGC. Markas ini dikenal sebagai pusat pertahanan internal terhadap ancaman keamanan, termasuk protes rakyat Iran. Serangan terhadap lokasi ini memberikan pesan kuat bahwa Israel menargetkan bukan hanya militer luar negeri, tetapi juga struktur keamanan dalam negeri Iran. Korps Sayyid al-Syuhada, IRGC, dikenal sebagai pasukan yang menangani stabilitas dalam negeri,
Kelompok ini bertugas membungkam protes dan kerusuhan. Penyerangan ke sini dimaksudkan untuk melumpuhkan kemampuan Iran menjaga kestabilan internal di tengah serangan eksternal. Unit Keamanan Informasi. Unit ini bertanggung jawab atas kontrol komunikasi dan pengawasan terhadap aparat keamanan internal. Jika unit ini lumpuh, maka arus informasi di dalam struktur keamanan Iran bisa terganggu parah. Salah satu serangan yang paling kontroversial adalah terhadap penjara Evin di Teheran. Penjara ini dikenal menahan banyak aktivis hak asasi manusia, jurnalis, dan tahanan politik asing. Di antara mereka adalah Cecile Kohler, warga negara Prancis yang ditahan oleh Iran. Serangan ini membuat keluarga tahanan panik. "Kami tidak tahu apakah mereka masih hidup, kami panik," kata Noemie Kohler, saudara perempuan Cecile kepada AFP. Ia mendesak pemerintah Prancis untuk mengutuk serangan tersebut dan menekan pembebasan tahanan. IDF kemudian mengonfirmasi bahwa target utama bukan bangunan utama, melainkan jalan akses ke penjara tersebut. IDF juga mengklaim telah menyerang jalur akses ke fasilitas nuklir bawah tanah Fordow. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghambat aktivitas nuklir Iran, terutama setelah serangan AS yang juga menyasar fasilitas yang sama. Strategi Israel tampaknya jelas. Alih-alih menghancurkan fasilitas sepenuhnya, mereka ingin menciptakan hambatan logistik, memperlambat proses, dan menciptakan ketidakstabilan teknis di dalam negeri Iran. Amerika Serikat berperan krusial dalam eskalasi dan deeskalasi konflik. Setelah serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, AS juga yang dikabarkan menyampaikan pesan kepada mitra Arab mereka untuk diteruskan ke Teheran bahwa Israel tidak ingin memperpanjang perang. Namun, pengaruh AS di kawasan telah mengalami pasang surut. Sekutu-sekutu lamanya seperti Arab Saudi, UEA, dan Mesir semakin menunjukkan sikap independen dalam kebijakan luar negeri mereka. Upaya diplomatik AS bisa jadi tidak sekuat beberapa dekade sebelumnya. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel sudah sangat dekat mencapai tujuan mereka. Ia juga menolak ide menyeret Israel ke dalam perang gesekan. Tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa operasi militer tidak akan dihentikan sebelum semua target terpenuhi. Netanyahu menghadapi dilema besar. Melanjutkan perang berarti risiko diplomatik dan sosial meningkat. Tapi berhenti di tengah jalan tanpa hasil konkret akan mengundang kritik dari dalam negeri. Wala mengutip sumber keamanan Israel yang mengatakan bahwa hambatan utama dari kesepakatan damai bukanlah militer Iran, tetapi pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai simbol revolusi dan pemegang kekuasaan tertinggi, Khamenei dikenal tidak mudah tunduk pada tekanan asing. Selama ia menolak kompromi, maka segala bentuk perundingan akan berjalan di tempat. Kini, dunia menyaksikan drama geopolitik besar. Dua negara dengan kekuatan militer tinggi, senjata presisi, dan teknologi modern saling berhadapan. Setiap hari adalah taruhan antara gencatan senjata atau perang lebih luas yang bisa menyeret negara-negara lain di kawasan. Israel sudah memberi sinyal ingin berhenti. Tapi apakah Iran akan melihat itu sebagai kelemahan atau kesempatan diplomasi? Konflik Israel-Iran di pertengahan 2025 ini menyimpan pelajaran klasik tentang politik kekuasaan, keangkuhan, dan dendam sejarah. Kedua pihak saling menyalahkan, saling melukai, tetapi juga menyimpan harapan samar bahwa konflik ini bisa diakhiri sebelum melahirkan perang regional yang lebih besar. Dengan keterlibatan AS, peran negara-negara Arab, serta posisi strategis Uni Eropa, masa depan perang ini bukan hanya soal rudal dan tank, tetapi juga soal diplomasi dan kecerdasan geopolitik. Israel telah mengirim pesan. Iran masih mempertimbangkan balasan. Dunia menahan napas. Apakah babak berikutnya adalah damai? Atau lebih banyak darah?